Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 27 Desember 2025. Dan sebelum kita menjalani aktivitas kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dapat menjadi penguat kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan penuh kerendahan hati. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal 8 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada samudra-samudra yang serat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika Ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku mencari kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang senantiasa terus setia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di sepanjang kehidupan setiap kita. Tema kita pada pagi hari ini adalah kehidupan yang selaras dengan hikmat Tuhan. Katuan tusioloan kakinaanna buang. Setelah kemeriahan dan perayaan Natal yang penuh sukacita, momen setelahnya sering terasa hening. Namun keheningan itu justru menjadi ruang untuk merefleksikan makna Natal dalam kehidupan sehari-hari. Saat itulah keluarga bisa berkumpul kembali, bukan sekadar sebagai rutinitas, tapi sebagai waktu berharga untuk memperdalam makna Natal dalam kehidupan sehari-hari. Natal mengingatkan kita bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita melalui Yesus, bukan hanya saat perayaan, tapi dalam setiap detik perjalanan hidup bersama keluarga. Ini adalah waktu untuk bertanya, bagaimana kami dapat terus hidup dalam damai dan kasih yang telah Yesus anugerahkan, bukan hanya di hari Natal, tapi di setiap hari. Tema besar kitab Amsal adalah hikmat. Hikmat yang dimaksud dalam kitab Amsal ini mengajarkan kebijaksanaan teoretik sekaligus kebijaksanaan praktis. Artinya kebijaksanaan yang menyangkut pikiran, perkataan,
dan perbuatan. Hikmat yang dibicarakan dalam pembacaan hari ini menunjuk pada hikmat Tuhan yang dinyatakan sepenuhnya dalam diri Yesus Kristus sebagai sang sumber hikmat. Dialah pusat segala ciptaan. Yesus bukan hanya sosok yang kita rayakan kelahirannya, tapi Dia yang harus menjadi pusat keputusan, kasih, dan arah keluarga kita. Kita diajak untuk lebih sungguh-sungguh mendengar suaranya dan mengikuti teladannya, khususnya dalam hubungan kita sebagai keluarga. Kehadiran Yesus memberi kepastian dan pengharapan bahwa dalam setiap pergumulan dan kebahagiaan kita tidak berjalan sendiri. Momen Natal ini adalah kesempatan emas untuk memperkuat ikatan keluarga dalam doa bersama dan saling mendukung dengan kasih yang nyata. Dalam semuanya itu, kita menjadikan Kristus sebagai sumber hikmat dalam keluarga kita. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih atas pengajaran dan pengingat akan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Kami mohon agar firman-Mu ini tertanam dalam hati kami dan menjadi pedoman bagi kehidupan setiap kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami mampu menerapkan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Berikan kekuatan kepada kami untuk tetap setia dan hidup benar di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, percaya bahwa Engkau akan menyertai dan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.